Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan codingan di bagian awal, yaitu apt get qq install grafis dan pip install grafis itu berguna untuk install library grafis yang dipakai untuk visualisasi tree-nya nanti. Selanjutnya di sini ada from collection dan from collection import dq, from grafis import diagram. Di sini berfungsi untuk struktur data antrian efisien dan untuk membuat diagram pohonnya nanti. Terus di sini ada red dan black itu berguna untuk pohonnya nanti berwarna merah dan hitam. Oke, lanjut di kelas. Kelas yang pertama ada kelas kontak node. Di sini ada beberapa konstruktor node kontak dengan ya, ada nama, ada number atau nomor, ada color atau warna, dan juga ada left, right, dan parent itu buat pointer ke node lain nantinya. Selanjutnya ada kelas kedua di sini ada kelas red black tree. Ini membuat node sentinel, nil yang mewakili daun kosong nantinya. Terus tuh awalnya root nanti ada nil, jadi tree-nya masih kosong. Terus ada rotasi, di sini ada depth. Nah, depth di sini untuk menggeser subtree kiri milik Y menjadi anak kanannya nanti. Terus tuh di if-nya ini, di if yang ini, itu untuk mengupdate parent-nya jika bukan nil. Terus tuh di parent x parent ini untuk menghubungkan Y ke parent lamanya X. Selanjutnya ada if yang di sini untuk berguna jika X adalah root lama, sekarang Y jadi root. Nah, kalau ini, ellipse sama else ini menyambungkan Y sebagai anak kiri atau kanan dari parent lama. Dan yang terakhir di sini ada memposisikan X sebagai anak kiri Y. Selanjutnya ada depth insert di sini. Depth insert di sini gunanya untuk membuat node baru berwarna red sesuai aturan RBT. Nah, di situ juga anak kiri dan kanan selalu mulai dari nil. Selanjutnya juga di parent self nil dan core self root ini berguna untuk mencari posisi insert dari root. Lalu untuk while core ini berguna untuk mencari posisi node baru menggunakan binary search berdasarkan nama. Terus itu juga node parent sama dengan parent berguna untuk menghubungkan node baru dengan parent yang sudah ditemukan. Nah, di sini if parent sama dengan self nil ini berguna untuk jika tree-nya itu kosong, node baru menjadi root. Lalu elif dan else ini berguna untuk menempatkan node sebagai anak kiri atau else-nya itu menjadi anak kanan. Dan ada self insert fix ini berguna untuk memperbaiki tree agar tetap memenuhi aturan red black tree. Selanjutnya ada depth insert fix di sini self jet. Itu berguna untuk jika selama parent berwarna red atau merah berarti ada pelanggaran aturan RBT. Terus untuk di sini itu adalah kasus line case-nya dan yang terakhir di sini adalah akhir dari fix-nya yaitu root harus selalu berwarna hitam. Jadi ini self root color sama dengan black. Jadi akhir dari fix-nya itu harus berwarna hitam. Sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Baru Faisal Anam dengan NIM 38. Di sini saya akan menjelaskan codingan struktur data menggunakan red black tree pada bagian search, in order, dan visualisasi grafik. Langsung saja di bagian search, di sini ada namanya dev search self dan name. Itu di bagian sini kita akan menampilkan sebuah kontak berdasarkan nama, dan untuk core self dan root ini berfungsi untuk kita mencari sebuah akar pohon atau sebuah black tree itu sendiri. Dan di sini kan ada namanya if name sama dengan 2. Ini berlaku jika ketemu angka yang berlanjutan maka akan dikembalikan ke node sebelumnya. Dan jika if name kurang lebih dari name, itu maka pencarian akan dilanjutkan ke kiri. Dan jika sudah pencarian data yang sudah cukup, maka hasilnya akan jadi nil atau kosong. Selanjutnya itu ada namanya in order atau display contact. Pada bagian ini fungsi dev in order sendiri ini masih dikosong karena untuk menampung hasil data yang kita input nanti. Selanjutnya itu ada bagian dfs dalam kurung n, ini maksudnya kita bisa melihat subtree bagian kiri dan juga bagian subtree bagian kanan. Dan fungsi name dan number ini fungsi untuk kita masukkan data nomor dan nama kita.
Selanjutnya itu ada visualisasi grafik. Di sini kita menggunakan dot yang fungsi untuk membuat objek grafik baru, dan fungsi add-nya sendiri untuk melihat apakah RBT nil ini atau tidak. Jadi kalau sudah ketemu nilnya maka otomatis node sendiri ini akan berhenti. Nah, itu ada namanya node identifier. Maksudnya kita akan masukkan ID unik dari setiap nomor. Misalnya kita menggunakan nomor dengan paling belakang, yaitu misalnya 57, 19, 20, dan lain sebagainya. Adapun namanya node color, maksudnya kita bisa lihat apakah bagian kiri itu berwarna hitam atau kanan juga warna merah. Bisa dilihat tadi pas di di outputkan saat kita menjalankan codingan ini. Selanjutnya kita menggunakan kode bagian redshift ini sendiri, kita bisa lihat apakah fungsi bagian kiri ataupun kanan sudah mentok ke nil atau belum. Pun sudah mentok maka hasilnya sudah berhenti dan tidak akan bisa berlanjut lagi. Oke, baik, di sini saya Patrama dengan NIM 2405176005. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian program interaktif pada codingan kami. Yang pertama itu if name sama dengan main, ini agar programnya dapat berjalan, kita membuat variabel read black tree sebagai tempat kita menyimpan data. Lalu agar program itu dapat berjalan secara terus-menerus atau berulang, kita menggunakan perintah atau fungsi while true, di mana kita membuat 5 pilihan, yaitu menu kontak. Yang pertama ada tambahkan kontak, cari kontak, tampilkan semua kontak, visualisasi tree, dan yang terakhir itu keluar. Baik, selanjutnya kita membuat variabel pilihan yang dimana kita menginput pilihan dari antara 1 sampai 5. Lalu jika pilihannya itu sama dengan 1, maka seperti ini cara kita tambahkan kontak. Ketika kita akan menambahkan kontak, kita perlu menginput nama itu tipe datanya adalah strip, dan juga kita menginput nomor dengan tipe data strip. Lalu dari nama dan variabel nama dan nomor ini akan masuk kepada uh, red black tree, di mana dia akan menyimpan dalam red black tree. Lalu sudah kita masukkan dan juga data tersimpan, maka dia akan ngeprint kontak atas nama yang kita tulis setelah ditambahkan. Lalu jika pilihan 2, di mana kita mencari kontak, di mana kita perlu menginput, kita memasukkan variabel nama, yaitu nama yang kita masukkan ketika tambahkan kontak itu harus sesuai, karena jika tidak sesuai, misalkan di awal kata ada yang besar ada yang kecil, maka dia hasilnya tidak akan ditemukan. Nah, setelah kita menginput nama bertipe data strip, maka dia akan membuat variabel hasil. Variabel hasilnya itu akan menggunakan fungsi searching, di mana dia akan mencari dalam data red black tree. If jika hasilnya ditemukan, maka dia akan mengeprint ditemukan hasil dengan juga nomornya. Tapi jika tidak ditemukan, maka dia akan menampilkan kontak tidak ditemukan. Lalu pilihan ketiga yaitu tampilkan semua kontak. Tampilkan semua kontak ini eh, kita tidak perlu menginput apapun, tapi dia secara otomatis akan menampilkan variabel daftar. Daftar ini berisikan data-data yang ada dalam red directory itu. Mana for n in daftar, dia akan langsung ngeprint seluruh data mulai dari nama dan juga nomor. Selanjutnya ada pilihan 4. Pilihan 4 itu adalah visualisasi tree. Nah, di pilihan 4 ini kita akan menampilkan tree yang telah berisikan data-data, misalkan dari nama, tapi yang ditampilkan hanya nama dan tidak nomor. If RBT root sama dengan RBT nil, ini adalah jika red directory-nya itu bernilai kosong, tapi jika dia tidak atau dia sudah memiliki isi data, maka dia akan menampilkan grafik visual RBT grafik dibantu dengan Jupyter. Nah, jika tidak ada, lalu selanjutnya ada pilihan nomor 5 yaitu pilihan keluar, dan ini akan mengebreak while true sehingga program itu akan berakhir. Tapi jika kita tidak milih 1 sampai 5, maka dia akan print pilihan tidak valid. Oke, mungkin langsung saja saya praktikkan. Oke, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, misalkan kita tambahkan dulu kontak, kita pilih pilihan 1. Kita masukkan nama, misalkan nama saya, Tur, dan kita masukkan nomor, misalkan 21. Nah, kontak faktor telah ditambahkan. Selanjutnya, karena while true, dia akan memulai ulang dari awal lagi, di mana misalkan kita tambahkan kontak lagi, 1, Rahman.
lalu kita ketik 02. Oke, atas nama Rahman sudah ditambahkan. Lalu misalkan kita mencari kontak, kita pilih pilihan nomor 2, masukkan nama. Tadi saya menggunakan yang pertama itu Fatur dengan angka apa huruf kapital depannya. Tapi misalkan kita cari Fatur, data tidak temukan karena perbedaan ini huruf kapital justru data tidak akan temukan. Jadi kita harus mencari sesuai nama. Jadi kita eh, kita cari harus sesuai itu Fatur dengan huruf kapital. Jadi nama yang kita input itu harus sesuai jika kita ingin mencarinya. Lalu misalkan nomor 3. Nah, nomor 3 itu dia akan menampilkan semua daftar kontak yang ada. Daftar kontaknya ini berurutannya mulai dari eh, grup A sampai Z. Jadi bukan dia urutannya bukan dari nomor tapi dari angka pertama. Lalu yang pilihan nomor 4 yaitu visualisasi tree. Baik, ini adalah visualisasi tree yang mana ada pilihan nomor 4. Di sini visualisasi tree dia akan menampilkan data mulai dari data yang pertama kali diinput. Yang pertama tadi kita menginput Fatur, lalu yang kedua kita menginput Rahman. Nah, data yang masuk ini adalah red black tree di mana data induknya atau yang pertama ini bernilai black, lalu anakannya itu akan bernilai merah. Dia akan masuk dulu ke kanan, lalu misalkan kita menginput data lagi, data selanjutnya itu akan masuk ke kiri. Dan ketika kita menginput lagi, data itu akan menjadi anakan dari Rahman, di mana dia menjadi paling kanan. Oke, baik. Oke, karena pilihan terakhir nomor 5 tuh hanya keluar, ketika kita memilih nomor 5, dia programnya ini otomatis akan berhenti dan juga kita tidak bisa memulai lagi. Jadi ketika kita memilih keluar, maka otomatis programnya ini sudah selesai. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.